Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 yang beranggotakan Alim Maulana Hidayat NIM B04219004 dan Fiksal Maulana Alvarez NIM B04219015, Hasan B04219016 dan Roma Abdul Bar NIM B04219027. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul eksperimen terkini dalam melaksanakan manajemen wakaf, studi kasus Badan Wakaf. Selanjutnya yaitu wakaf produktif. Pengertian wakaf menurut bahasa Arab dari kata wakofa yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata wakaf berarti menahan harta atau diwakafkan dan tidak dipindah milikkan, yang berarti makna adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan hasilnya. Menurut arti bahasa, wakaf berarti habs atau menahan. Kemudian wakaf produktif adalah harta benda yang dikelola untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian keuntungan finansial dari keduanya diberikan kepada sasaran wakaf yang berhak. Dari pengertian tersebut bisa dipahami bahwa seorang nazir dituntut untuk mampu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Pengelolaan dan pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai model atau bidang usaha. Di antaranya adalah pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perdagangan, industri, dan lainnya. Selanjutnya yaitu manajemen pengelolaan wakaf. Dalam manajemen pengelolaan wakaf terdapat 3 mekanisme tata kelola wakaf, yaitu yang pertama, menghimpun harta wakaf. Mekanisme pengelolaan yang paling utama yaitu menghimpun yang sering dikelola sebagai fundraising. Fundraising artinya konsep tentang kegiatan menggalang dana dan daya lainnya dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga tercapai tujuan. Yang kedua yaitu memproduktifkan harta wakaf. Memproduktifkan dan mengembangkan harta wakaf adalah suatu hal yang penting agar harta tersebut tidak habis. Memproduktifkan harta wakaf dapat dilakukan dengan beberapa alternatif. Kategorisasi tanah wakaf produktif, strategis, dan jenis-jenis usaha yang dianggap cocok dengan jenis lokasi tanah seperti tanah di pedesaan yang dapat dilakukan dengan jenis usaha seperti pertanian, perikanan, dan tempat wisata. Dan kedua, tanah di perkotaan dapat dilakukan dengan jenis usaha perkantoran, apartemen, pusat pembelanjaan, hotel, rumah sakit, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu menyalurkan harta wakaf. Aspek penyaluran hasil wakaf dilakukan untuk masyarakat yang memerlukan atau memberikan manfaat seluas-luasnya untuk kemaslahatan umat. Penyaluran hasil wakaf dalam bentuk pemberdayaan hasil wakaf secara umum ditunjukkan kepada mauquf alaih atau penerima wakaf, yang terkadang sudah ditunjuk oleh wakif untuk apa dan kepada siapa. Meski demikian, beberapa wakif tidak menunjuk penyaluran hasil wakaf kepada orang secara spesifik, tetapi untuk sesuatu yang bersifat makro seperti kemaslahatan umum dan sebagainya. Selanjutnya yaitu penerapan fungsi manajemen. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pelaksanaan, 4. Pengawasan. Selanjutnya, penerapan fungsi manajemen pada lembaga wakaf Al-Quran. 1. Penerapan fungsi perencanaan. Pada perencanaannya, Badan Wakaf mempunyai tugas utama, yakni dengan melakukan program-program yang telah ditetapkan. Program-program tersebut meliputi wakaf Al-Quran dan pelatihan, Indonesia Belajar, wakaf produktif, dan sedekah kemanusiaan. 2. Penerapan fungsi pengorganisasian.
pengorganisasian pada Badan Wakaf Al-Quran telah mengaplikasikan fungsi ini dengan baik. Namun, masih terdapat kekosongan dalam penanggung jawab fundraising. Akan tetapi, hal tersebut masih bisa diatasi dengan cara diisi atau digantikan oleh anggota lain untuk sementara waktu. 3. Penerapan fungsi pelaksanaan. Pada penerapan fungsi pelaksanaannya, terdapat unsur yang mempengaruhi berjalannya penerapan manajemen yang benar. Unsur tersebut dapat diketahui dari fasilitas yang tersedia, yakni dari sumber daya manusia, kondisi keuangan, dan manajemen administrasi. Pada pengelolaan Badan Wakaf Al-Quran sebagai fungsi pelaksanaannya yang meliputi penghimpunan dana wakaf dan penyaluran hasil wakaf. 4. Penerapan fungsi pengawasan. Pengawasan adalah pengelolaan wakaf yang diawali dari menghimpun sampai pada penyaluran wakaf yang telah diterima dari pewakif dilakukan dengan cara A. Mengadministrasikan data pewakif, B. Menyerahkan berkas laporan kegiatan penghimpun atau penyaluran wakaf, C. Merapatkan kendala-kendala yang dijumpai pada penghimpunan atau penyaluran wakaf, D. Menjalin komunikasi yang baik dengan anggota, E. Menjadwalkan rapat pengawasan dan evaluasi secara berkala. Selanjutnya yaitu pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif pada saat ini sangat membutuhkan nazir yang mampu di bidangnya. Para nazir perlu diperkuat dengan cara memperbaiki jiwa kepemimpinannya. Dalam pasal 22 UU Nomor 41 Tahun 2004, adapun tugas nazir sebagai berikut, yaitu pertama, melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. 2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. 3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI atau Badan Wakaf Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.